Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nurarsena, NPM 06 2019 107175. Di sini saya akan mendemokan tugas praktikum modul 3. Yang pertama, di sini adalah melanjutkan proyek yang ada di modul 2. Yang pertama di sini membuat konstruktor dengan nama controller. Selanjutnya di dalamnya ada kelas controller interface. Ini adalah kelas interface yang mana pertama mengimportkan java-util.date. Selanjutnya di sini kelas interface, di dalam kelas interface ini membuat method. Di sini metodenya adalah public void login dengan parameter string npm dan string password. Selanjutnya ke admin controller. Di sini kelas ini adalah kelas atau subclass dari kelas controller dengan ditandai dengan implement. Jadi di sini adalah implement dari kelas interface. Selanjutnya di sini untuk importnya adalah dari package entity, kelasnya aslab entity. Di sini daftar prac entity dan praktikan entity. Selanjutnya ada release sama date. Lanjut di dalamnya ada deklarasi awal itu integer index login dengan nilai awalnya sama dengan 0. Dan selanjutnya ada konstruktor kosong. Selanjutnya di sini untuk method ini adalah data aslab. Di sini untuk menginputkan data aslab. Jadi data aslabnya di sini ada npm aslab, password aslab, nama aslab, nomor telepon aslab, tanggal lahir aslab, dan laboratoriumnya. Selanjutnya di sini adalah menginputkan atau memasukkan ke dalam metodenya atau metode insert aslab di sini untuk dimasukkan di sana karena datanya ada di dalam kelas aslab entity untuk dimasukkan di sana. Selanjutnya di sini ada method public void view aslab. Di sini adalah untuk melihat atau menampilkan siapa saja aslabnya gitu. View aslab. Selanjutnya di sini list pendaftaran praktikum. Di sini berfungsi untuk melihat pendaftar praktikumnya. Selanjutnya di sini adalah override. Override ini dari kelas interface tadi. Jadi di sini adalah public void login dengan parameter string npm, string password. Dan di sini adalah index login sama dengan aslab model titik cek data. Jadi ini akan menghasilkan nilai yang ada di cek data karena cek data ini itu akan bernilai integer. Selanjutnya di sini adalah public aslab entity dengan namanya adalah aslab entity dan di dalamnya adalah return aslab model. Di sini show data aslab index login. Selanjutnya di sini ada update is verified dengan parameter index prac, praktikan entity dengan nama praktikan entity. Selanjutnya di sini untuk update is verified itu yang pertama indeksnya parameter pertama itu index. Selanjutnya di sini membuat objek baru new daftar prac entity dengan parameter index prac, praktikan entity, dan true. Selanjutnya public release dengan nama kelas ini daftar prac entity, cek data prac model dengan namanya ini atau nama metodenya ini. Dan di sini untuk return itu get daftar prac release. Selanjutnya di kelas all object model di sini adalah mengimportkan kelas-kelas model atau membuat objek-objek dari kelas model. Di sini pertama adalah mengimportkan ini package model. Di
Di situ kelasnya adalah aslab model, daftar prak model, dan praktikan model. Dan di dalamnya ada membuat objek baru atau membuat objek. Di sini untuk daftar prak model itu dengan nama daftar prak model, dan aslab model dengan nama aslab model, dan praktikan model dengan nama praktikan model. Selanjutnya di kelas praktikan controller, di sini mengimportkan dari package entity, yaitu kelasnya adalah daftar prak entity, dan di sini ada praktikan entity. Selanjutnya ini import untuk date. Selanjutnya masuk ke dalam kelasnya. Di sini kelas praktikan controller ini adalah subclass dari kelas controller interface atau kelas interface-nya, yaitu di sini ada implement. Selanjutnya di sini deklarasi, yaitu integer index login sama dengan 0. Dan di selanjutnya ada konstruktor kosong. Lanjut, di sini public praktikan entity get data, dengan di dalamnya ada return all object model, praktikan model, get praktikan entity release, dan di dalamnya ada index login. Lanjut ke dalam daftar praktikum. Di sini daftar praktikum itu berisi parameternya adalah indeks praktikum, praktikan entity dengan nama praktikan entity. Selanjutnya ada boolean is verified. Selanjutnya di dalamnya, dalam metodenya ada all object model. Setelah itu daftar prak model. Di sini insert data daftar prak. Di sini memanggil method insert data daftar prak dari kelas atau dari objek daftar prak model. Lanjut ke override. Di sini override dari kelas implement. Di sini adalah login, method login, dan parameter string npm dan string password. Di dalamnya ada index login sama dengan all object model, praktikan model, dan di sini ada memanggil method yang ada di dalam objek praktikan model, yaitu check data. Selanjutnya di sini ada public void insert dengan string npm, string password, string nama telepon, date tanggal lahir, dan string kelas. Di sini untuk memasukkan nilainya atau memasukkan data-datanya. Dengan ditandai dengan memanggil method insert di sini. Dengan membuat objek baru di sini praktikan entity dengan parameternya. Di sini argumennya adalah npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan kelas. Selanjutnya di sini praktikan entity dengan nama method praktikan entity. Dan di sini ada return praktikan model titik get entity praktikan entity release, dengan di dalamnya ada index login. Selanjutnya di sini ada cek daftar prak dengan string npm. Di sini itu untuk mengecek daftar praktikan, yaitu di dalamnya ada integer check sama dengan daftar prak model. Ini memanggil metode yang ada di dalam objek daftar prak model ini, yaitu di sini parameternya npm sama dengan 0. 0 ini adalah password, jadi passwordnya dikosongi, jadi yang hanya dicari adalah npm ini, dan akan return itu ceknya. Selanjutnya di sini adalah public daftar prak entity show daftar prak dengan argumennya integer index, dan dalamnya ada return memanggil metode yang ada di dalam daftar prak model, yaitu show daftar prak index. Selanjutnya ke kelas main. Di sini untuk menjalankan programnya, yaitu pertama importnya adalah npm entity. Jadi ini package entity dan kelasnya adalah praktikum entity. Selanjutnya di sini ada
dari package controller, yaitu di sini ada admin, ada all object sama praktikan. Selanjutnya di sini juga mengimportkan simple date format, date dan scanner. Lanjut ke kelas mainnya. Di sini pertama adalah membuat objek baru. Di sini ada admin dari admin controller. Selanjutnya di sini scanner, membuat scannernya, inputnya untuk bisa menangkap input dari user. Selanjutnya di sini ada praktikan controller dengan namanya praktikan. Selanjutnya untuk mainnya itu pertama adalah integer loop sama dengan 0. Jadi ini adalah deklarasinya, integer loop sama dengan 0. Setelah itu di sini admin data slab. Admin dengan memanggil data aslabnya. Di sini memanggil metode data aslab. Selanjutnya di sini ada perulangan yaitu do while, dan di dalamnya ada pertama integer pilih sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada pilihannya yaitu 1 login, 2 daftar praktikan, dan yang ketiga stop. Selanjutnya untuk memilih pilihannya. Dan di sini ada input pilih sama dengan input dot next in untuk inputnya. Selanjutnya di sini jika pilih sama dengan 1, maka integer pilih pil login sama dengan 0. Dan di dalamnya dan selanjutnya di sini ada pilihan lagi. Jadi 1 login aslab dan yang kedua adalah login praktikan. Dan di sini adalah untuk pilihnya. Dan ini pil login sama dengan input titik next in, ini untuk inputannya dari user. Selanjutnya di sini if jika pil login sama dengan 1, maka akan login aslab. Dan jika pil tidak sama dengan 1, maka login praktikan sesuai yang ada di dalam sini. Selanjutnya di sini jika pilih ini kembali ke awal tadi, ini di dalamnya pilih sama dengan 1. Kalau ini selanjutnya, jadi setelah selesai memilih ini, jadi selanjutnya pilih sama dengan 2 adalah untuk register praktikan. Karena di atas tadi untuk nomor 2 adalah daftar praktikan. Jadi di sini untuk register praktikan. Selanjutnya untuk nomor 3, pilih sama dengan 3 adalah admin titik view aslab. Jadi untuk melihat aslab di sini. Selanjutnya pilih sama dengan 4, kosong, dan else akan break. Dan jika tidak memenuhi semuanya, maka akan break dia. Selanjutnya di while-nya untuk kondisinya adalah loop tidak sama dengan 1. Selanjutnya di sini untuk metode-metodenya yang ada metode-metodenya yang ada di sini itu berisi ini. Jadi untuk login aslab itu yang pertama adalah menginputkan npm dan menginputkan password. Dan di sini ada try, ini exceptionnya, handling exception, yaitu di sini ada try. Try ini berfungsi untuk mencoba. Jadi jika yang ada dalam sini itu tidak terjadi error atau kesalahan, maka catch ini akan tidak dijalankan. Tapi jika di sini ada terdapat error atau salah input gitu, maka catch ini akan dijalankan. Tetapi metode yang lain itu masih bisa dijalankan. Jadi bedanya dengan yang exception yang biasanya itu akan langsung keluar, tapi kalau memakai ini catch-nya akan dimunculkan, tapi programnya akan tetap berjalan begitu. Lanjut, di sini ada untuk loginnya, masukkan login. Selanjutnya di sini jika sudah, maka akan muncul selamat datang admin, ini nama untuk nama aslabnya, dan di sini dari lab ini lab mana gitu.
Selanjutnya, jika admin titik cek daftar prak model titik size itu sama dengan 0 atau isinya yang ada di dalam daftar prak model itu sama dengan 0, maka data masih kosong. Dan di sini ada else untuk view daftar prak dan update is verified untuk metodenya. Lanjut di login praktikan. Di sini login praktikan adalah sama menginputkan npm dan password. Selanjutnya sama ini untuk menangkap metode dari login. Untuk metode dari login akan masuk di sini yang sudah diinputkan tadi. Selanjutnya di sini akan muncul selamat datang praktikan, nama praktikannya di sini. Selanjutnya di sini integer check sama dengan praktikan titik cek daftar prak. Di sini dalamnya ada prak titik praktikan entity titik npm. Ini adalah integer checknya, bernilai ini akan bernilai ini. Nah, di sini jika if cek sama dengan -1, maka akan keluar Anda belum terdaftar praktikum dan akan masuk ke register praktikum. Dan jika cek sama dengan -2, maka sama dia akan mengoutputkan Anda belum terdaftar praktikum dan akan masuk ke register praktikum. Di sini jika tidak -1 atau -2, maka else di sini akan menampilkan npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, praktikum, is verified di sini, dan is verified di sini. Jika is verified ini sama dengan false, maka akan muncul belum diverifikasi. Dan jika true, maka telah diverifikasi. Selanjutnya di sini ada kelas untuk menampilkan kelasnya. Selanjutnya di register praktikan. Di register praktikan ini sama ada try dan catch. Di sini jika tidak sama seperti yang ada di awal tadi. Jadi di sini ada input npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, dan kelas. Selanjutnya akan masuk ke insert di sini untuk data-data tadi akan masuk ke sini, ke insertnya tadi. Selanjutnya di sini akan muncul, jika benar maka akan muncul daftar sukses. Dan di sini jika yang diinputkan ada salah atau tidak benar formatnya, maka akan muncul format pengisian salah. Selanjutnya untuk register praktikum. Di register praktikum ini itu akan memunculkan nama-nama praktikum, nama praktikum yang akan diikuti. Jadi ada di sini nama.line, ini ukuran panjangnya atau panjangnya ada berapa, maka akan masuk ke for ini, akan ditampilkan di situ. Dan di sini ada integer pilihan untuk memilihnya, memilih pilihannya, ingin praktikum yang mana. Selanjutnya di sini daftar praktikum itu di dalamnya ada pilprak, habis itu get data, dan di sini ada false. Selanjutnya di sini admin list untuk melihat yang sudah terdaftar tadi, jadi sudah didaftarkan tadi. Karena ini register praktikum, jadi di sini dimunculkan setelah register tadi. Hanya di sini ada view daftar prak, yang mana di sini sama juga menampilkan apa yang sudah diregister tadi, apa yang sudah dimasukkan tadi. Nah, di sini selanjutnya ada update is verified. Ini menginputkan npm dulu, npm. Selanjutnya di sini ada indeks sama dengan cek data ini, npm 0 dengan isinya ini. Nulnya ini adalah passwordnya, karena nggak menginputkan password jadi dikasih 0, jadi hanya mencari npm-nya aja. Selanjutnya di sini kan update is verified, indeksnya. Selanjutnya show daftar prak index titik get index prak praktikan titik show daftar prak index titik get praktikan. Jadi nanti di update is verified ini akan mengupdate datanya.
Begitu. Sekarang akan saya jalankan programnya. Nah, di sini saya akan daftar dulu. Untuk kelasnya. Sekarang login. Password. Memilih di sini saya akan pilih PPO. Oke, sekarang saya akan masuk ke 1. Masukkan NPM. Saya akan login lagi ke punya saya. 75 passwordnya. Nah, di sini sudah terverifikasi. Jadi sudah berubah. Yang tadi belum diverifikasi, sekarang sudah diverifikasi. Sekarang saya akan stop. Nah, gitu. Sekian demo program saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.